selevel itu aja mereka udah jadi story maker. Taiji yang dimainkan oleh Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Dan kembali lagi ke edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tim nasional kita, Garuda Indonesia. Nah, kali ini kembali lagi dalam beberapa video waktu lalu, saya beberapa kali mungkin dengan beberapa video lah, saya membahas tentang naturalisasi. Baik itu ketika membahas tentang karakteristik, tentang kepribadian, tentang analisis pemain, maupun sampai pada ketika ada suara-suara sumbang, ya, suara-suara yang tidak setuju dengan keberadaan naturalisasi juga sering saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya kembali lagi membahas tentang naturalisasi. Dari sisi apanya sekarang? Nah, ini melanjutkan sebenarnya tentang beberapa spekulasi kenapa kok pemain diaspora kita, pemain keturunan kita dari Belanda sana terutama ya, meskipun ada juga yang dari beberapa negara yang lain ya, seperti Jody Amat juga dari Spanyol ya. Terus ada beberapa yang dari ya campuran, ada yang Inggris, Irlandia atau yang dari Inggris dan seterusnya. Tapi ya, sebagian besar dari Belanda ya. Dan video ini sebenarnya dipicu selain ini ya, selain dari video sebelumnya yang saya sempat berspekulasi kira-kira kenapa sih kok mereka itu membela atau bersedia membela tim nasional Indonesia, padahal tim nasional Indonesia punya peringkat yang sangat rendah atau di bawah, jauh di bawah Belanda. Dan tentu saja atas dasar peringkat tersebut mereka juga membayangkan bahwa secara karir mungkin atau secara apa ya istilahnya, secara gengsi gitu ya, itu membela tim nasional Belanda tentunya lebih menjanjikan ya. Tetapi kenapa mereka bersedia membela tim nasional Indonesia? Nah, ini di video sebelumnya saya sempat membahas ketika waktu itu ada suara minus ya dari Peter F. Gonta tentang naturalisasi. Nah, waktu itu saya sempat membahas tentang bahwa mereka, ini hipotesa ya sebenarnya, ini spekulasi, tapi mungkin ada benarnya juga spekulasi itu, meskipun kesediaan atau kebersediaan dari pemain-pemain diaspora kita atau pemain keturunan kita ini untuk membela tim nasional Indonesia itu juga bisa jadi tidak disebabkan oleh hanya satu faktor, tapi yang kemarin saya bahas itu hanya salah satu faktor mungkin ya. Dan mungkin beberapa faktor punya kontribusi yang meyakinkan mereka akhirnya memutuskan untuk membela tim nasional Indonesia. Nah, saya sekarang mau kembali lagi sedikit agak berspekulasi atau berhipotesa. Namanya hipotesa juga mungkin tidak benar, mungkin benar, atau sebagian benar. Yang dimaksud dengan sebagian benar ini ada banyak faktor dan ini mungkin salah satunya. Nah, kalau kemarin di video sebelumnya saya bilang bahwa mereka ini butuh identitas nasional sebagai pemain bola. Apa itu identitas nasionalnya? Ya punya timnas. Nah, ketika tidak dipanggil oleh tim nasional Belanda dan mungkin mereka juga berhitung ya secara peluang itu lebih kecil dengan Belanda sebagai negara besar dalam persepak bolaan atau banyak sekali pemain berkualitas di sana ya. Itu juga secara hitung-hitungan peluang untuk dipanggil oleh tim nasional Belanda juga kecil gitu ya. Dan itu hak mereka sebenarnya untuk membela salah satu negara yang mereka punya keterkaitan. Nah, keterkaitan yang juga sempat saya singgung di video itu adalah keterkaitan darah atau keluarga. Ya kan buktinya ada beberapa yang memang memiliki atau dapat wasiat dari kakeknya, dari neneknya, dari kerabatnya gitu ya, bahwa mereka suatu saat harus membela tim nasional Indonesia, dan mungkin atas dasar itu juga bisa jadi alasan. Dan salah satu yang lain alasannya yaitu tadi tentang identitas nasional, karena mereka sebagai pemain sepak bola kan selama ini cuma punya identitas klub. Nah, mereka butuh identitas nasional. Nah, itu di video sebelumnya. Nah, tetapi kemudian muncul lagi
ya bukan semacam pernyataan orang-orang seperti Towel atau Peter F. Gonta ya, tapi ada satu obrolan atau kalau ndak dibilang sebagai wawancara informal gitu ya, antara Miss Hilgers dengan Van Persie pada waktu eh, apa ya, pasca Miss Hilgers bertanding bukan waktu melawan Manchester kemarin ya, sebelumnya kayaknya melawan ini klubnya Tom Haye ya kalau tidak salah, yaitu apa ya klubnya sekarang itu ya, Almar ya, Almar FC ya. Dan 20 atau klubnya Miss Hilgers ini menang dengan skor 5-0. Nah, pada saat itulah terjadi obrolan antara Van Persie sama Miss Hilgers dengan pertanyaan klasik yang sama, yaitu kenapa mereka memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Padahal ketika Miss Hilgers bersabar saja sedikit dengan performa yang sekarang, itu ada kemungkinan Miss Hilgers akan dipanggil oleh tim nasional Belanda. Dan dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah senior ya. Nah, pertanyaan ini kenapa saya bilang klasik? Karena agak mundur pertanyaan ini. Artinya, ya sejauh itulah mindset atau frame yang digunakan oleh Van Persie, yaitu ngomong soal karir, ngomong soal gengsi tim nasional, bahwa Belanda tentunya pastinya secara gengsi lebih tinggi ya, karena peringkat FIFA-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia, jauh banget lah ya pokoknya. Dan itu mungkin yang jadi acuan secara karir, gengsi tim nasional itu yang jadi pertimbangan dari Van Persie. Tapi Van Persie kalah dengan Tai Chi-nya Erick Thohir pastinya. Nah, ini muncullah hipotesa saya yang lain. Ya, selain ada keikatan kerabat, kekeluargaan, terus yang kedua itu butuh identitas nasional sebagai pemain bola ini. Nah, sekarang saya memunculkan lagi hipotesa yang berikutnya, yaitu tentang Tai Chi Erick Thohir. Apa itu Tai Chi Erick Thohir? Jadi saya itu mengamati ya bagaimana sepak terjangnya Erick Thohir atau Pak Erick ini, karena saya melihat beliau ini, eh, saya tidak bilang jago banget gitu ya dalam hal komunikasi ataupun negosiasi. Cuman beliau ini punya pertama nama besar dan negosiasi komunikasinya bagus. Meskipun bukan yang top banget gitu ya. Tapi beliau itu sudah cukup untuk bisa membuat perubahan. Artinya sudah bisa melewati ambang batas bahwa itu dikatakan udah manjur lah. Udah manjur atau sudah bisa dibilang hebat secara umum. Tapi meskipun itu masih bisa top lagi itu pola komunikasi dan negosiasinya beliau itu masih bisa di-up lagi itu. Cuman kalau sampai saat ini itu sudah lewat satu threshold atau ambang batas bahwa itu sudah cukup membuat perubahan di timnas, atau sudah cukup mungkin meluluhkan dengan berbagai sepak terjangnya ya, di luar komunikasi dan negosiasi ya, tapi termasuk program-program beliau, apalagi barusan ini ada perjanjian lah ya, MOU dengan Belanda untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi sebelum ke sana saya kembali lagi ke hipotesa saya ya tentang Tai Chi-nya Erick Thohir. Nah, yang saya bilang Tai Chi-nya Erick Thohir ini, ketika orang-orang di Belanda sana, siapapun itu, baik itu fans maupun orang lain yang berkomentar, ataupun orang-orang KNVB mungkin ya, mengatakan bahwa kenapa kok enggak di Belanda saja atau menunggu timnas Belanda. Nah, hipotesa saya itu adalah soal begini. Erick Thohir memanfaatkan kehebatan Belanda, keagungan, kebesaran nama Belanda sebagai negara dengan budaya sepak bola yang kuat. Justru menggunakan kekuatan mereka itu untuk sebagai senjata. Nah, sebagai senjata seperti apa? Nah, ketika Belanda adalah negara yang besar, negara yang kuat, dengan sekian banyak pemain yang berkualitas, maka sebenarnya apa yang diharapkan oleh pemain-pemain diaspora kita ini?
Ini bukan ngomong atau lebih dari ngomong soal peluang dia dipanggil ya. Kalau ngomong peluang mungkin bisa jadi memang nggak terlalu besar karena banyaknya pesaing, banyaknya pemain bagus di sana. Tetapi lebih dari sekedar peluang itu, ini jadi taicinya Erick Thohir untuk mengatakan bahwa ketika mereka bisa masuk pun di tim nasional Belanda, mereka mau membuat sejarah macam apa? Karena sejarah persepak bolaan di Belanda itu pondasinya sudah ditaruh atau ditanam itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sudah lama banget. Mereka tidak akan menjadi history maker. Tidak akan. Karena mereka ketika masuk ke tim nasional Belanda, mereka akan flat, akan sama posisinya dengan pemain-pemain yang lain. Mau semenonjol apa? Tapi begitu mereka memutuskan main di Indonesia, mereka sudah langsung merasakan apa efeknya terhadap nama mereka, penghargaan terhadap mereka. Makanya Misilker sendiri mengatakan bahwa di Indonesia saya sangat dihargai, termasuk Sintayong itu. Di Indonesia saya merasa sangat dihargai. Bahkan mungkin ini yang dirasakan oleh pemain-pemain diaspora kita yang lain yang bergabung dengan tim nasional kita. Atau mungkin juga yang belum bergabung tapi sudah mulai mengamati efek ini. Ketika masuk di tim nasional Indonesia, sudah pasti mereka menjadi story maker. Misalnya habis ini lolos ke Piala Dunia atau kalau enggak lolos ke Piala Dunia tapi ke round keempat gitu ya, kualifikasi Piala Dunia. Itu adalah sebuah capaian historis karena sebelumnya ke round 3 pun enggak pernah gitu ya. Dan apalagi habis ini misalnya masuk ke round 4, ya itu sebuah histori. Dan nanti pemain-pemain diaspora itu meskipun enggak masuk di Piala Dunia, harapan kita ya masuk ya, amin ya, harapan kita masuk. Tapi meskipun tidak masuk, mereka itu sudah menjadi story maker untuk negara ini. Tapi kalau di Belanda, mereka mau mencapai apa lagi? Karena performa Belanda itu, atau level timnya itu udah kelewat tinggi untuk membuat histori lagi. Jadi apa harapan mereka untuk menjadi seorang history maker? Nggak begitu ada di sana. Nanti mereka akan flat. Akan punya posisi-posisi yang sama dengan pemain-pemain yang lain. Untuk negara mereka loh ya. Kalau mungkin sesekali mereka jadi menonjol karena main bagus, mungkin. Tapi kan soal main bagus itu kan timbul tenggelam ya. Artinya ada kalanya naik performa, ada kalanya flat, ada kalanya turun. Itu kan manusiawi sebagai pemain ya kan. Bisa jadi mengalami hal yang seperti itu. Tapi di luar itu, ini ngomong soal nama mereka di negaranya. Ketika milih Indonesia, tentunya mereka sudah langsung tercatat sebagai story maker dong. Lolos ke round ketiga kemarin, beberapa pemain yang sudah bergabung sebelum masuk ke round 3 mereka jadi story maker, memasukkan Indonesia ke round ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Ya beberapa pemain tentunya teman-teman sudah tahu ya, mungkin di situ ada Tom Hai, ada Jay Itzes, ada Jenner, Hapner, uh, 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 Ragnar, Stroik, ya, Patinama, Walls, semuanya jadi story maker akhirnya kan. Tapi apa yang akan mereka ciptakan kalau main di tim Belanda? Ya nggak ada. Mereka akan lebih dilihat hanya sekedar pemain bola, seorang pekerja bola gitu ya. Ibaratnya begitu ya. Tapi di Indonesia itu bisa lebih dari itu. Buktinya saja ketika mereka baru masuk saja, belum debut gitu, mereka udah disambut banget gitu. Baik secara langsung maupun oleh netizen kita di dunia maya itu mereka sangat mendapatkan sambutan. Ya. Mereka dikontak, mereka dikomentari, mereka dapat banget itu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka akan punya nama, mereka akan punya posisi ketika masuk di Indonesia gitu ya, masuk di negara ini. Maka mungkin barangkali saja taicinya dari Erick Thohir adalah itu yang dijadikan nilai jualnya. Ketika Belanda kuat, maka kekuatan Belanda digunakan untuk mengatakan atau senjata ya, digunakan untuk senjata kepada mereka dengan mengatakan bahwa mau bikin histori apalagi kalau masuk Belanda, itu pun belum tentu dipanggil. Kalaupun dipanggil, mau bikin histori apalagi. Tapi kalau di Indonesia masuk itu sudah langsung dalam rangka menjadi pemain timnas, ya sudah langsung pasti jadi squad timnas gitu ya. Itu aja udah punya nama kemudian di antara fans atau di mata fans. Apalagi kalau nanti
lolos round keempat, lolos ke Piala Dunia. Wah, jadi story maker. Capaian yang selevel itu aja mereka udah jadi story maker. Tapi kalau di Belanda, capaian masuk ke Piala Dunia aja udah biasa. Masuk ke sekian besar, semifinal udah biasa. Tapi kalau di Indonesia, masuk ke round kualifikasi berikutnya aja itu udah luar biasa. Mungkin ini tai chi yang dimainkan oleh Erick Thohir ketika Belanda merasa kuat dan harusnya logika linearnya orang akan milih Belanda, ini justru dibalik. Kalau kamu milih Belanda dengan kekuatan Belanda yang semacam itu, apalagi yang diharapkan? Tapi kalau milih Indonesia dengan kelemahan Indonesia yang semacam ini, kamu akan jadi story maker. Itu kurang lebih. Ya, ya tadi sempat menyinggung apa Miss Hilgers dengan Twente atau timnya berhasil menahan imbang Manchester United, selamat ya. Terus juga selamat buat tim nasional kita U20 yang berhasil menekuk Maladewa atau Maldives dengan 4-0 ya. Selamat buat tim nasional kita. Ini adalah hasil kerjasama buat seluruh elemen ya. Pelatih, pemain, official, dan fans juga atau pendukung supporter tim nasional kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Jaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.